Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki pelajaran yang kita teruskan yaitu tuntunan salat. Sampai di mana sudah? Ruku ya. Sampai di ruku, betul. Baik. Sekarang ruku, pasal ke-10. Pasal ke-10 bagian daripada rukun. Ini rukun fi'liyah. Kemarin ada rukun ada 4. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, ada rukun apa lagi, Ustaz? Rukun qalbiyah, ada apa lagi rukun? Hah? Lisaniyah ya. Ya. Nah, sekarang ini termasuk rukun fi'liyah. Rukun yang bersangkutan dengan gerakan yang harus dilakukan oleh setiap seseorang, yaitu ruku, ruku. Ruku dilakukan dengan cara saat hendak bergerak turun untuk ruku, bertakbir seraya mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Jadi bagaimana ruku? Jadi setelah tangan mendekat, Allahu Akbar, kemudian ruku. Jangan sampai salah. Ini seandainya Habib, saya mau tanya, kalau saya lupa takbiratul ihram untuk ruku, sah atau tidak? Ayo, umpamanya saya sholat dari habis baca amin, kemudian baca surat Allahu Akbar, ruku. Seandainya tidak membaca takbiratul, tidak takbir gimana? Langsung. Ayo. Kemudian tidak mengangkat tangan, gimana hukumnya? Hah? Batal nggak? Tidak membatalkan. Jadi ini memang rukun yang penting atau rukunya. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu umpamanya langsung lupa mengucapkan Allahu Akbar, perpindahan ini tetap sah, atau tidak mengangkat tangan tetap sah. Tetapi ketinggalan yang namanya sunnah di dalam sholat. Jadi yang namanya takbiratul ihram, perpindahan takbiratul ihram ini adalah bagian dari hal yang sunnah. Baik. Kemudian punggung terjulur rata. Punggung terjulur rata. Perhatikan nanti di dalam gambar ini, kepala rata sejajar dengan punggung dan pantat seperti papan, tidak menunduk juga tidak mendongak. Perhatikan. Jadi rukunya ini harus sejajar. Coba Ustaz, sebentar, Ustaz Aziz. Praktek sini Ustaz Aziz. Sini Ustaz Aziz, ngadep ke sana. Ya. Ruku Ustaz Aziz. Baik Ustaz Aziz, kepalanya rata Ustaz Aziz. Nah, ke atas sedikit. Ini juga rata. Atas lagi. Terus. Jadi semuanya rata. Ini adalah bagian daripada sunnah. Kemudian ada pertanyaan, Habib, saya mau tanya, kalau nggak bisa ruku gimana? Kalau nggak bisa ruku, bagaimana caranya? Nah, di situ kan disediakan kursi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, umpamanya nggak bisa ruku, sulit untuk ruku, gimana caranya? Sediakan kursi. Coba kursi sebelah sini. Ini biasa yang dilakukan sama mereka para ulama-ulama. Kita melihat langsung mereka para ulama-ulama. Jadi ketika berdiri, kalau dia mampu berdiri Allahu Akbar, kemudian kalau dia memang mampu ruku, dia ruku. Tapi kalau memang dia tidak mampu yang namanya ruku, boleh dia duduk. Ya. Mungkin hanya mendekat sedikit. Atau kalau dia mampu berdiri, hanya untuk begini saja, tidak apa-apa. Ini bagi yang umpamanya pinggulnya sakit. Kan ada, ini yang udzur ya. Untuk yang udzur. Ini bagian permasalahan dari ruku. Baik. Lihat, jangan sampai rukunya di sini, kepalanya ke bawah. Ayo. Lihat yang digambar. Jadi ruku punggungnya begini, kemudian kepalanya ke bawah, atau kepalanya nongak. Lah, ini tidak. Jadi harus dengan rata. Baik, nah sekarang bagian masalah tangan. Ini tangannya bagaimana? Nah, meletakkan tangan di lutut dengan cara satu, jari-jari direnggangkan. Kemudian jari-jari lebih rendah dari lutut. Jadi, taruh di mana tangannya? Perhatikan.
atau begini. Baik. Jadi direnggangkan tangannya seperti yang ada di gambar. Kemudian jari-jari diperbolehkan memegang bagian belakang lutut. Ayo. Tadi dengan lutut jari-jari direnggangkan atau memegang lutut, ya, belakang lutut. Jadi atas lutut juga nggak apa-apa. Ini adalah bagian daripada riwayat-riwayat. Jangan sampai nanti masalah megang lutut aja, oh disalahkan, oh tidak diperbolehkan. Jadi memang ini adalah riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW yang dimana para sahabat Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad sedang mengerjakan sholat. Oh Nabi begini, oh Nabi sholatnya begini. Makanya di dalam sholat, di dalam Al-Quran, di Al-Quran hanya diperintahkan aqimus sholat, kerjakanlah sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Yang melakukan sholat, gerakan-gerakan ini semua adalah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Jadi yang melakukan sholat adalah Nabi. Kita melihat bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Terus ada pertanyaan, Habib, bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Ya, terjadi perbedaan pendapat karena Nabi sholatnya nggak sekali dua kali. Nabi sholatnya dimanapun, entah sholat di masjid, kemudian di masjid Gumamah, sholat Idul Adha, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian di perjalanan, kemudian ketika berperang, kemudian ketika pergi ke kota Mekah, kemudian sholat di kendaraan, bagaimana caranya. Jadi para sahabat melihat, oh ini Nabi sholat begini, oh Nabi sholat begini, sehingga menjadi hukum, menjadi bagian dari hukum. Makanya di sini riwayat para sahabat, dan sahabat tidak satu, sahabat banyak. Sahabat jumlahnya berapa? Lebih daripada 100.000 lebih. 100.000 lebih para sahabat. Dan mereka ini melihat Nabi Muhammad bagaimana caranya Nabi sholat. Khususnya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang tinggal bersama Nabi Muhammad. Siapa sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Yaitu seorang wanita Zaujatul Rasul, istrinya Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah wafat di pangkuan beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa Sayyidah Aisyah? Makanya dikatakan bahwasannya sepertiga ilmu agama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah karena kepintaran, kecerdasan Sayyidah Aisyah, dan selalu mulazamah, selalu duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tinggal bersama Nabi Muhammad. Bayangkan permasalahan haid itu dari Sayyidah Aisyah, masalah gusul mandi dari Sayyidah Aisyah, masalah wudhu dari Sayyidah Aisyah, masalah tidurnya Nabi Muhammad dari Sayyidah Aisyah. Jadi subhanallah, banyak ilmu-ilmu yang diambil dari riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bahkan para sahabat sendiri, ayahnya Sayyidina Abu Bakar setelah menjadi khalifah, dia tanya bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tanya sama putrinya Sayyidah Hafsah, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Tetapi masih bertanya dengan Sayyidah Aisyah karena ilmu banyak yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kemudian yang membaca doa rukuk 3 kali. Nah, lihat, membaca doa rukuk 3 kali. Baca nama Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Jadi ini paling singkat, Subhana Rabbiyal Azim. Baca berapa? Baca 3 kali. Atau ditambahkan lagi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ini riwayat yang paling sering kita baca. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian kalau ditambahkan lagi Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Ini ditambahkan, boleh silakan. Nah, kemudian bacaannya bisa 3, boleh 10. Makanya kadang-kadang Anda ketika sholat di Mekah, ayo, ini yang pernah berangkat umroh, yang pernah berangkat haji, ini kadang-kadang ibu-ibu malas sholat di masjid. Maunya sholatnya di mana? Di mall. Ini di mall. Ada apa di mall? Iya, Habib, sholatnya di masjid kelamaan. Saya mau belanja aja deh. Karena termasuk rukun yang namanya umroh, yaitu belanja. Ini saya pernah umroh sama jamaah. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah semangat bu. Banyak-banyak tawafnya di Ka'bah. Sering-sering ke Ka'bah, jangan tawaf di mall. Belanja.
buat oleh-oleh. Nah ini yang paling penting. Jadi memang di kota Mekah atau di Madinah, imamnya ini sholatnya kadang-kadang rukunya lama. Mereka baca berapa? Baca 10. Berapa? 10 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu 10. Anda kalau lagi sholat sendiri, buat orang tua murid, umpamanya jadi imam, jadi imam ratib, gak usah banyak-banyak, baca 3 aja deh. Kalau baca 10, saya umpamanya imam di Masjid Wakaf. Ini kalau saya baca 10, insya Allah dalam 2 hari, 3 hari imam yang jadi makmum tinggal sedikit, berkurang. Karena identik di sini maunya yang cepat-cepat. Ya udah baca 3 kali cukup. Itu sudah bagian daripada sunnah. Jadi kemudian ruku, yang namanya ruku Habib kalau baca sekali boleh nggak? Boleh. Umpamanya nggak kuat ruku, langsung subhanallah rabbil azim wa bihamdihi, langsung berdiri. Ya. Atau baca subhanallah berdiri. Makanya ingat, dulu viral di internet, viral di WA, orang yang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Masya Allah, Allah. Ini mereka mengatakan sah, karena yang namanya tumakninah cuma ukuran subhanallah. Tapi mana? Entar dulu. Buat kami orang-orang yang belajar tasawuf, yang belajar akhlak, yang belajar budi pekerti, kami menganggap hal itu tersebut hal yang tidak sah. Bagaimana tidak sah? Tidak sah di dalam ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat ukuran sah-sah aja. Memang boleh, sah-sah. Tetapi hubungan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Anda kalau mau datang ketemu sama orang tua, assalamualaikum, pulang terus gimana? Ketemu Habib Bagir, Beb, assalamualaikum, pulang. Gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan sahlan, kan enak, duduk dulu. Kita juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala harus yang namanya tumakninah. Yang namanya tumakninah adalah bagian daripada rukun. Jadi paling tidak Anda tumakninah. Baik. Catatan, makmum tidak bergerak turun menuju ruku sebelum imam sempurna dalam posisi ruku. Nah, ini dia. Jangan balapan. Jadi makmum jangan balapan sama suami. Mentang-mentang lagi ngambek sama suami, rukunya duluan. Lah, nggak boleh. Tetap, walaupun bagaimanapun, ruku harus mengikuti imam. Imam sudah sempurna ruku, Allahu Akbar, baru kita duduk ruku. Sami Allahu liman hamidah, baru kita juga berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut sujud. Jadi imam juga harus cerdas, imam juga harus pinter. Jadi imam jangan Allahu Akbar dia belum ruku. Ini para imam harus juga diajarkan. Makanya ada diklat untuk menjadi imam, pelajaran menjadi imam. Kadang-kadang maaf, saya sering pernah dengar di Semarang itu baca suratnya salah-salah jadi imam. Ini bilang nih imam keturunan atau imam cabutan atau imam karena untuk mengisi kekosongan. Ternyata memang ini imam yang setiap hari maghrib seperti ini. Tolong diajarkan, tolong diperhatikan di dalam segi qiraah, di dalam segi bacaan, di dalam segi adab, di dalam segi teori bagaimana caranya ruku, sujud, berdiri. Ini harus penting dipelajari oleh imam. Jadi imam Allah seperti ketika tidak amin wa liman kemudian baca surat Allahu Akbar. Baru kita ikut ruku. Sami Allahu liman hamidah, baru berdiri. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi harus pintar. Nadanya yang namanya nada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalau mau berdiri jangan Allahu Akbar. Jangan. Terburu-buru makmumnya nanti. Ngejar, harus pintar. Dari sujud Allahu Akbar, karena memanjangkan mat di dalam lafzul jalalah Allah diperbolehkan. Ingat dulu pelajaran kita yang tidak boleh takbir bagaimana? Yang nggak boleh bagaimana? Allahu Akbar, ini boleh. Kemudian atau Allahu Akbar. Ayo, ada lagi Allahu Akbar, ini nggak boleh. Atau
Allahu Akbar. Ya, jangan Allahu Akbar seperti orang-orang Turki. Ya, ibu-ibu karena sering nonton film Turki, tertarik dengan orang-orang Turki, masya Allah. Sama selesai saniyam baniyam wallah langsung ngomong bahasanya, ikut-ikutan Turki sampai takbirnya Allahu Akbar. Lah, ini kesalahan. Jangan mengikuti sesuatu hal yang salah. Jadi kita mengikuti kaidah ilmiah. Baik. Yang kedua, masalah sujud. Pasal ke-12 sujud. Sujud adalah meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai. Meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai. Lihat, nanti 7 anggota tubuh apa aja? Hah? Oh, kelewat, maaf. Terburu-buru saya sudah sampai ke i'tidal. Saya sujud. I'tidal. Pasal 11 i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku sehingga tubuh kembali berdiri tegak. Tubuh berdiri tegak. Baik. Cara i'tidal, mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Sami'allahu liman hamidah. Ayo. Sami'allahu liman hamidah atau Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Baik. B. Setelah berdiri tegak, maka membaca salah satu doa tahmid. Rabbana lakal hamd. Ya. Rabbana lakal hamd. Atau ditambahkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ayo. Ini mungkin ada yang belum pernah baca. Coba ikut bareng-bareng. Bareng-bareng Sami'allahu liman hamidah. Ayo. Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Jadi ini doa ya, ketika bangun dari ruku Sami'allahu liman hamidah. Baik. Kemudian bacanya apa? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian baru sujud. Baik. Kemudian atau di sini juga ada bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini juga di antara doa yang boleh dibaca ketika ruku. Ya, silakan mau baca yang panjang, mau baca yang pendek, boleh. Catatan. OJ. Ketika i'tidal, kedua tangan boleh dilepaskan atau tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti saat berdiri. Maaf, ini riwayat yang saya mau terangkan. Makmum tidak bangun dari ruku sebelum imam sempurna dalam posisi i'tidal. Jadi makmum tidak boleh berdiri kecuali imam sudah berdiri. Sami'allahu liman hamidah, baru ikut. Makanya kita harus pintar-pintar jadi imam. Contohnya kita ruku, Sami'allahu liman hamidah, baru ikut i'tidal. Nah, kemudian yang penting lagi, ketika i'tidal kita tangan tetap di bawah. Pernah nggak melihat ketika i'tidal begini lagi? Ya, baik. Ini riwayat yang sangat dhaif sekali yang kebanyakan para ulama tidak menggunakannya. Bahkan Albani sendiri, ulamanya mereka yang kebanyakan dari golongan mereka, orang-orang yang Wahabilah taruh. Ini mereka semua yang berangkat tangan, ulamanya mereka menolak permasalahan yang namanya i'tidal menegak tangan. Jadi dulu kita waktu sholat bersama Syekh Maliki, Syekh Muhammad, beliau adalah Maliki madhab kita semua Syafi'i. Kemudian ada satu orang sholat Sami'allahu liman hamidah begini lagi. La nazir.
suruh turunin tangannya seperti dia biasa. Jadi tetap seperti ini ya. Sami Allahu liman hamidah, tetap di bawah, bukan seperti salat. Mengerti Bu? Baik. Kemudian ruku, alat sujud. Sujud adalah meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai. Ini sebelum saya masuk ke dalam bab sujud. Tadi permasalahan ruku dan i'tidal ada pertanyaannya? Ayo, mungkin 1-2 pertanyaan saya mau kumpulkan biar nanti kita sharing. Tolong, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ibu, jangan sungkan. Silakan. Kenapa? Iya. Nah, ini tanya, katanya kalau sudah tua bagaimana? Atau sakit, rukunya nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting niatnya ruku. Tidak. Nah, begini. Kan kemarin saya sudah ajarkan bagaimana caranya sholat ketika di kursi. Kalau memang ibu bisa berdiri, kemudian bisa sujud, bisa ruku. Kalau bisa ruku. Kalau tidak bisa ruku, bagaimana? Ya sudah. Bagaimana? Kalau memang bisa berdiri, ruku seperti ini silakan. Atau kalau nggak bisa juga duduk. Setelah itu duduk. Begini aja sudah. Ya. Gimana? Masih bisa? Nggak apa-apa semampunya. Ya, maksudnya seperti itu ya. Sada, gimana tadi pertanyaannya? Coba diulang. Yang ini tadi, kalau misalnya duduknya yang itu tidak sempurna duduknya tidak sempurna, terus karena kakinya masih sakit, jadi mungkin kakinya ada yang tidak dipadamkan gitu, dan dimasukkan ke kaki kiri atau kiri ke kanan. Dan nggak apa-apa, duduknya bebas. Ya, ibu mau duduk sambil bersila di lantai atau mau duduk di kursi, semampunya duduk nggak apa-apa. Ya. Bersila juga boleh. Ya, mau bersila, umpamanya mau duduk di kasur, silakan. Mau duduk di kasur karena mungkin sakit duduk di kasur tempat yang empuk, silakan. Mau di sofa, silakan. Yang penting gerakan waktunya ruku dia bisa merendahkan badannya. Begini, kalau sujud bisa direndahkan lagi lebih rendah. Ya, ini bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi boleh. Jadi tangannya seperti ini. Umpamanya orang semuanya boleh nggak umpamanya? Seandainya mereka semuanya berdiri, Anda duduk. Allahu Akbar. Ayo. Kemudian Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini boleh. Jadi kalau memang ada orang tua di rumah, ajarkan bagaimana caranya sholat ketika duduk. Kalau memang dia pertama kali takbiratul ihram, dia bisa berdiri bersama imam, berdiri. Kalau tidak mampu ruku, kalau tidak bisa ruku, dia duduk. Langsung duduk. Begitu juga rukunya, duduk. I'tidalnya duduk. Sujudnya duduk. Kemudian ketika waktu berdiri, Allahu Akbar, berdiri lagi. Ini silakan. Biasanya di sana buat orang-orang tua yang tidak mampu, khususnya untuk sholat tarawih. Biasanya orang-orang yang sholat tarawih banyak yang tidak mampu berdiri karena di sana menghafalkan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran sehingga orang tua banyak yang duduk. Baik. Ada pertanyaan lagi? Iya, gimana Ustazah? Misalkan kalau tadi mau sujud gitu, tidak ngangkat takbirnya, tidak
Ya. Seandainya setelah ruku kemudian i'tidal atau mau sujud sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Baik. Yang namanya mengangkat tangan, yang namanya takbiratul ihram, sunnah qauliyah itu sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semuanya adalah sunnah. Kecuali yang rukun adalah takbiratul ihram. Pertama kali ketika sholat pertama kali Allahu akbar, ini adalah bagian dari rukun. Kalau ketinggalan tidak sah. Maaf, kalau tidak dibaca tidak sah. Tapi kalau yang lainnya, seandainya lupa, seandainya ketinggalan, tidak membatalkan sholat. Umpamanya Anda lupa baca takbiratul ihram ketika ruku, lupa baca Allahu akbar. Kemudian ketika i'tidal baca baca Allahu akbar lupa. Kemudian ruku, sujud, baca takbir lupa. Ini tidak apa-apa. Jangankan takbir, gerakan tangan aja tidak apa-apa. Ya, bisa dipahami. Nah, kemudian tambahan lagi, yang namanya takbiratul ihram, yang pertama kali Allahu akbar, ini yang diwajibkan, yang menjadi rukun adalah suara. Allahu akbar, bukan tangan. Jadi umpamanya dia kepikiran untuk mengangkat tangan, tapi lupa baca Allahu akbar, buru-buru. Sah? Gak sah sholatnya. Lebih baik Anda tidak bergerak, tetapi mengucapkan Allahu akbar. Ini boleh. Ya, diperbolehkan. Tetapi yang lebih afdal lagi untuk mendapatkan sunnah, mengangkat tangan. Allahu akbar. Nah, di dalam mengangkat tangan, di dalam sholat itu ada 4. Kapan? Yang pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu akbar 1. Kemudian Allahu akbar 2. Sami Allahu liman hamidah 3. Kemudian sujud, ngangkat gak? Gak usah. Sujud, gak usah. Baik. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud. Biasanya, nah ini perhatikan. Setelah kita sujud, rakaat pertama kan kita berdiri. Allahu akbar, gak usah pakai ngangkat tangan. Cukup langsung. Kapan mengangkat tangan yang keempat? Ketika sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Umpamanya setelah sajadah pertama, at-tahiyatul sholawatu thayyibatu assalamualaikum. Sudah? Kemudian Allahu akbar, baru mengangkat tangan. Allahu akbar. Paham kan? Ayo, ini kita pakai jadikan semuanya fuqaha semuanya. Ahli fikih. Jadi takbiratul ihram ada berapa? 4. Mengangkat tangan. Yang wajib 1, yang harus yaitu suara takbir Allahu akbar, tetapi mengangkat tangannya sunnah. Ini mengangkat tangan semuanya hukumnya adalah sunnah. Kapan mengangkat tangan sunnah tersebut? Ketika takbiratul ihram 1. Ya, ketika mau ruku 2. Setelah bangun dari ruku 3. Dan yang keempat setelah duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud berdiri. Allahu akbar, baru mengangkat kedua tangan lagi. Jangan sampai salah. Ini kebanyakan kesalahan ulama, kiai aja salah memahami di dalam sunnah. Jadi setelah rakaat pertama Allahu akbar lah, gak usah. Jadi sunnahnya kapan? Itu dia setelah duduk di antara 2 sujud. Bisa dipahami? Paham ya? Allah, ini jadi fuqaha semua ini. Amin.